Bab 1561, Nama Pria Kulit Hitam. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Pria berpakaian hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak peduli dengan keduanya. Dia mengambil botol kecil dari sakunya, membuka tutupnya, dan meletakkannya di depan hidung Sangguan Jiangrou. Tentu saja, Sangguan Jiangsui tidak dapat melihat apa yang dilakukan pria berpakaian hitam itu. Dia hanya merasakan perilaku orang lain, dan itu tampak tidak normal. Dia buru-buru berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Tentu saja, Zhang Yu tampak jauh lebih jelas daripada Sangguan Jiangsui. Ketika dia melihat bahwa Sangguan Jiangrou sedang mencium sesuatu di dalam botol, matanya perlahan-lahan kehilangan spiritualitasnya, seolah-olah dia tumpul. Melihat ini, pria berpakaian hitam itu mengambil botol itu, berjongkok, membuka borgol di tangan dan kaki Sangguan Jiangrou, dan akhirnya melepaskan tali di mulutnya dan mengeluarkan kain di mulutnya. Terbebas, Sangguan Jiangsui terkejut dan senang ketika dia melihat ini. Dia mengira pihak lain ingin melepaskan adiknya, dan buru-buru berseru, "Xiaorou! Xiaorou, jangan khawatir, diamlah, jangan bergerak, adikku. Aku akan menyelamatkanmu sekarang." Zhang Yu tampak mengerutkan kening, karena Sangguan Jiangrou, yang tangan dan kakinya bebas, tampak sedikit lamban dan tidak responsif, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar kata-kata Sangguan Jiangsui. Bahkan jika Sangguan Jiangsui lambat bereaksi, dia menyadari perbedaan antara saudara perempuannya, dan buru-buru berteriak lagi, "Ada apa denganmu, Xiaorou? Apakah kamu mendengarku?" Setelah tidak menerima tanggapan dari pihak lain, Sangguan Jiangsui berbalik dan melotot ke pria berpakaian hitam itu. Dia berkata dengan keras, "Hei! Apa yang terjadi pada adikmu? Apa yang telah kamu lakukan padanya?" Pria berpakaian hitam itu tidak peduli dengan Sangguan Jiangsui, tetapi mendukung Sangguan Jiangrou sejenak. Pihak lain juga di bawah bantuannya, dan ekspresinya berdiri. "Xiaorou, Xiaorou, apakah kamu mendengarku?" Sangguan Jiangsui berteriak lagi saat melihatnya, tetapi pihak lain sama sekali tidak menanggapi, yang pasti membuatnya cemas dan lupa bahwa Zhang Yu menggunakan nama palsu, berkata, "Zhang Yu. Apa yang terjadi pada adikku?" Zhang Yu berpikir sejenak dan berpikir, pihak lain adalah divisi head down. Head down macam apa yang harus diberikan kepada adikmu? Sekarang tampaknya dia berada di bawah kendalinya. Sangguan Jiangsui mendengar bahwa ini juga cukup cemas, dan menoleh ke pria berkulit hitam dengan keras, "Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Berapa biaya yang kamu keluarkan untuk berbicara?" Pria berpakaian hitam itu masih tidak berbicara, tetapi menarik tangan Sangguan Jiangrou, dan orang lain itu seperti boneka, berjalan mundur bersama. "Bajingan, kemana kamu akan membawa adikku? Lepaskan dia." Sangguan Jiangsui bahkan lebih cemas ketika dia melihat ini, tetapi dia hanya bisa berteriak karena dia dan saudara perempuannya tidak berada di gedung yang sama-sama sekali, dan mereka hanya bisa khawatir. Zhang Yu mengerutkan kening, dan tiba-tiba berteriak, "Si Mingsu! Berhenti!" Mendengar ini, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba merasakan kejutan, dan berhenti pada saat yang sama, tubuhnya tampak terpaku. "Kamu memang Si Mingsu." Zhang Yu merasa bahwa dia tampaknya benar kali ini. Pria berpakaian hitam itu berbalik perlahan, menatap Zhang Yu, dan berkata untuk pertama kalinya, "Apakah kamu mengenalku?" Sangguan Jiangsui juga menunjukkan ekspresi bingung. Sebenarnya, nama itu sepertinya tidak asing baginya. Zhang Yu berkata, "Aku berkata mengapa kamu jelas melihat 1,5 miliar dolar di tangan Ding Anyang dan bersikeras membunuhnya. Karena 1,5 miliar dolar itu ditransfer ke akunmu, jadi kamu tidak takut si pembunuh menyakitinya. Itu juga karena ini, kurasa namamu pasti Si Mingsu." Sangguan Jiangsui juga bereaksi terhadap ini. Tidak heran aku juga merasa bahwa Si Mingsu begitu akrab dengan nama itu, karena nama akun target yang baru saja ditransfernya adalah Si Mingsu. Si Mingsu mendengar ini sebentar dan berkata, "Kamu sangat pintar. Tetapi jika orang terlalu pintar, itu tidak baik." Sangguan Jiangsui mendengar dengan marah dan berkata, "Siapa nama Si? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sekarang setelah kamu mengambil 1,5 miliar, mengapa kamu tidak melepaskan adikku? Apakah kamu ingin menyakitinya?" Si Mingsu berkata, "Aku tidak akan menyakitinya, aku melindunginya. Adapun Ding Anyang,
Aku harus membunuhnya sebagai pilihan terakhir, tetapi ini tidak berarti bahwa aku bersamamu. Si Mingsu berbicara tentang Jiang Guanrou, yang menyeret Sang Guan, dan membawanya ke sisi pilar dengan cepat. Zhang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia tidak tahu niat si Mingsu, tetapi jika pihak lain ingin membawa Sang Guan Jiangsui menjauh dari kelopak matanya seperti itu tidak mungkin. Aku bisa membiarkan orang-orang di tengah jalan menghalangi, menangkap anak itu di tempat. Meskipun si Mingsu menarik Sang Guan Jiangrou ke belakang pilar, dia masih di bawah pengawasan Zhang Yu. Ketika Zhang Yu melihat pihak lain mengeluarkan sesuatu seperti remote control dari sakunya, dia langsung berteriak. Indra keenam Zhang Yu memberitahu dirinya sendiri bahwa bahayanya perlahan mendekat. Meskipun saya belum tahu apa-apa, saya yakin itu pasti bukan hal yang baik. Zenki Zhang Yu sekarang telah mencapai level 6, dan ada rasa kemampuan ekstensi di tubuh seperti rasa kesadaran. Meskipun kemampuan ini tidak sejauh jarak yang dilihat oleh kamera tubuh, tetapi sensitivitas dalam jarak pendek, jelas tidak sebanding dengan kamera tubuh. Zhang Yu melirik jarak dalam belasan meter dalam sekejap, dan hal yang mengejutkan juga ditemukan. Sebenarnya ada banyak bom di sini. Zhang Yu segera tahu apa remote control di tangan yang lain. Ikuti aku. Zhang Yu tidak banyak bicara, mengambil salinan Sang Guan Jiangsui dengan pinggang ramping, dan melarikannya ke arah pos di satu sisi. Alasan mengapa Zhang Yu tidak memilih untuk berlari menuruni tangga adalah karena lokasi bom memberitahunya bahwa berlari menuruni tangga hanya memiliki jalan buntu. Tepat setelah dia berlari ke pos, si Mingsu telah menekan tombol pada kendali jarak jauh. Saya hanya mendengar beberapa dentuman keras dari bang-bang. Bangunan tempat Zhang Yu dan Sang Guan Jiangsui keduanya bergetar, diikuti oleh beberapa kerikil dan blok semen yang berterbangan di sekitar. Kecepatan Zhang Yu luar biasa. Meskipun dia membawa seseorang, dia berlari ke pilar pada saat-saat terakhir, dan kemudian memeluk Sang Guan Feixuesao, yang telah kehilangan jiwanya, ke lengannya, dan berpegangan pada pilar untuk menghindari serangan batu yang terpecah-pecah. Namun demikian, ketika mereka mendengarkan dampak dari benda-benda ini di pilar dan rengekan udara, mereka cukup takut. Setelah semen batu yang hancur terciprat, lantai di atas seluruh bangunan juga runtuh, dan menghantam lantai 50 lantai dengan keras. Getarannya sangat keras dan hampir tidak mengguncang Zhang Yu dan dua orang di bawah. Zhang Yu mendapatkan kembali kendali atas bagian tengah tubuhnya, dan ketakutan dengan rambut putihnya. Daerah sekitarnya dipenuhi debu, membuat orang tidak terlihat. Namun, derit itu hanya membuat keduanya tahu bahwa situasi di sini tampak lebih buruk dari yang diharapkan karena kemampuan Zhang Yu untuk menyebarkan pengetahuan, meskipun dikelilingi oleh asap dan pilar, dia masih dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia harus mengatakan bahwa keterpencilan yang buruk dari situasi di sekitarnya jauh di luar imajinasinya. Seluruh lantai di lantai 51 sekarang telah jatuh, dan ada kekacauan di sekitarnya, dan jalan menuju lantai 49 telah terputus. Jika Zhang Yu hanya terjebak di lantai ke-50, itu tidak akan menjadi masalah besar, paling-paling hanya menunggu penyelamatan. Tetapi yang membuat Zhang Yu khawatir sekarang adalah lantai 52 lantai itu sekarang runtuh, dan ada juga risiko jatuh. Jika 52 lantai di lantai yang lebih tinggi runtuh untuk sementara waktu, penurunan yang sangat besar dapat menghasilkan gaya tumbukan yang lebih menakjubkan, tetapi tidak diketahui apakah lantai 50 lantai dapat menahan benturan sebesar itu. Tentu saja, ada lebih banyak masalah saat ini. Lantai 53 lantai juga bergelantungan dan ada risiko jatuh. Jika lantai 53 juga jatuh, maka masalahnya akan serius. Zhang Yu merasa bahwa seluruh bangunan berisiko runtuh. Zhang Yu tidak menyangka bahwa Ding Anyang akan memasang begitu banyak bom di sini, tetapi mengapa lantai 50 tidak runtuh? Sekarang pikirkanlah, seharusnya Ding Anyang takut Sang Guan Jiangsui menemukan bom ketika dia naik ke atas, jadi dia memilih meledakkan lantai atas, bermaksud untuk menghancurkan Sang Guan Jiangsui. Zhang Yu tahu bahwa dia berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada yang dia kira. Yang lebih penting, dia tidak tahu sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Dapat dikatakan bahwa Sang Guan Jiangsui takut dengan wajah pucat sekarang. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Suara keras yang luar biasa dan guncangan yang mengerikan telah membuatnya takut dan sangat takut. Zhang Yu, apa yang terjadi? Zhang Yu mendengar ini tampak jelek, dan berkata, Ding Anyang seharusnya menanam bom di sini. Jika kita sedikit lebih lambat sekarang, kita mungkin sudah mati.
Sangguan Jiangsui mendengar dengan tergesa-gesa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih bisa turun? Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tangga itu telah ditekan oleh lantai yang jatuh dari atas, dan tidak bisa lagi dilalui. Yang lebih merepotkan adalah lantai atas, sepertinya tidak akan bertahan lama, kalau semuanya jatuh, dan aku khawatir lantai ini akan runtuh. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sangguan Jiangsui takut setengah mati ketika mendengar ini. Meskipun sebagai generasi kedua yang kaya raya, terkadang dia bosan, tetapi itu tidak berarti dia ingin mati di sini, dan aku bahkan belum menikah sekarang. Sudah sangat mati, sungguh disayangkan. Zhang Yu berpikir sejenak, berpikir bahwa seharusnya ada tali di tempat barang bawaannya, dan buru-buru berkata, aku lihat ada tali di sana. Kalau tidak, ayo kita naik ke gedung di sebelahnya, bahkan jika sisi ini runtuh, tidak akan terjadi apa-apa. Sangguan Jiangsui terkejut ketika mendengar kata tali, tetapi ketika dia mendengar Zhang Yu mengatakan bahwa dia ingin memanjat dari tali ke samping, dia takut, dan buru-buru berkata, Zhang Yu. Karena di sini dengan tali, mengapa kita tidak turun ke bawah? Turun ke bawah, bisakah kita turun tangga saja? Terlalu berbahaya untuk turun ke bawah. Karena kita masih butuh waktu untuk turun ke bawah. Jika lantai atas dirobohkan sekaligus, aku khawatir seluruh bangunan akan runtuh, dan kita tidak bisa melarikan diri saat itu. Jadi cara yang paling aman lebih baik naik ke atas di sebelah, kurasa ini satu-satunya kesempatan kita. Sangguan Jiangsui sedikit tercengang mendengar ini. Tentu saja, pernyataan Zhang Yu tidak bermasalah, tetapi masalahnya adalah tidak ada orang yang hidup di sisi lain gedung, kecuali Ding Anyang, yang telah meninggal sepenuhnya. Jika tidak ada yang membantu mereka mengikat tali di samping mereka, bagaimana mereka bisa merangkak melewatinya? Bagaimanapun, mereka berdua keluar dari lantai 50. Jika mereka jatuh di tengah jalan, mereka akan 100% mati. Meskipun Sangguan Jiangsui merasa bahwa ide Zhang Yu tidak berhasil, dia tidak punya ide bagus. Zhang Yu bahkan tidak memikirkan yang terbaik dari kedua dunia. Sekarang ini hanya masalah detik baginya, dan dia berkata, tunggu di sini, jangan bergerak. Di luar berbahaya, aku akan mengambilnya sebentar lagi, dan datang lagi untuk mencarimu. Tidak ada cara yang baik untuk Sangguan Jiangsui, jadi jika kamu tidak bisa, kamu hanya bisa mengandalkan Zhang Yu, dan buru-buru berkata, hati-hati. Zhang Yu mengangguk dan mengangkat Sangguan Jiangsui. Dia meninggalkan pilar dan melepaskan pikirannya sambil mengamati situasi di lantai atas. Zhang Yu mengambil tali dan datang ke sisi gedung. Sisi lain sangat sunyi. Tidak ada apa-apa kecuali tubuh Ding Anyang. Zhang Yu tiba-tiba teringat Si Mingsu di sisi lain. Jika dia tidak mengendalikan ledakan bom di sisi lain, dia tidak akan berada di tempat yang berbahaya. Jika pihak lain ingin menjatuhkan Sangguan Jiangrou dan melarikan diri, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tetapi ketika Zhang Yu berbalik untuk melihat gedung lain, sebuah pemandangan yang tidak pernah terpikirkan olehnya muncul di depannya. Si Mingsu berpakaian hitam sedang bermain dengan glider kecil di sana. Zhang Yu langsung melihatnya. Tidak heran Si Mingsu mengancam dirinya sendiri sekarang. Dia tidak berencana untuk turun sama sekali, tetapi ingin terbang langsung di glider. Tentu saja Zhang Yu sangat marah padanya, tetapi Si Mingsu juga melihat Zhang Yu saat ini. Si Mingsu juga tercengang pada saat yang sama. Dia mengira bahwa lantai yang baru saja jatuh telah menghancurkan Zhang Yu dan Sangguan Jiangsui. Sekarang tampaknya pihak lain benar-benar tidak bisa dihancurkan. Si Mingsu tiba-tiba berubah menjadi kecelakaan, lalu menatap lantai yang runtuh di atas, diikuti oleh senyum, menoleh ke Zhang Yuxian terlebih dahulu, mengacungkan jempol ke atas, diikuti oleh tombol ke bawah, memperlihatkan ironi di matanya. Zhang Yu marah ketika dia melihat ini, dan dia tidak menunjukkan kelemahan. Dia mengangkat jari tengahnya dan membalas. Si Mingsu tersenyum, alih-alih mengabaikan Zhang Yu, dia membawa Sangguan Jiangrou ke posisi glider, mengencangkan sabuk pengamannya, mengikutinya ke pesawat, mengencangkan sabuk pengaman, dan menyalakan pendorong. Di bawah kendali Si Mingsu, bila mesin baling-baling berputar lebih cepat dan lebih cepat, badan pesawat mulai perlahan, bergegas menuju tepi gedung, dan akhirnya naik ke udara dan terbang menjauh. Zhang Yu, yang sedang bermain dengan tali, mendongak ke arah Si Mingsu dan Sangguan yang menghilang di malam hari, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya dia sedang dipermainkan oleh orang lain kali ini. Zhang Yu menyingkirkan pikiran-pikiran di kepalanya,
memutar batu dengan ukuran yang tepat di sekelilingnya, mengikatnya ke ujung tali, dan kemudian mulai melemparkannya dengan satu tangan. Dia ingin menggunakan inersia batu untuk membuang tali dan pergi ke tiang yang berlawanan. Zhang Yu menggoyangkannya beberapa kali, dan baru saja ingin membuang batu itu, tiba-tiba terdengar suara keras. Suara keras itu mengejutkan Zhang Yu, yang hendak melempar batu. Dia berbaring di tanah, diikuti oleh gumpalan debu, dan daerah sekitarnya tidak terlihat lagi. Tentu saja, Sangguan Jiangsui juga mendengar suara keras ini, dan dia pasti takut untuk mengecilkan lehernya. Kemudian dia ingat bahwa Zhang Yu sepertinya ada di sana. Ketika dia melihat keluar dan menatap Zhang Yu, dia menyadari bahwa dia hanya melihatnya. Anda dapat melihat beberapa percikan tanah, tetapi Anda tidak dapat melihat Zhang Yu sama sekali. Setelah melihat ini, mata Sangguan Jiangsui langsung menjadi merah, dan dia buru-buru berseru, "Zhang Yu! Zhang Yu, apa kabar? Anda berbicara." Zhang Yu berbaring di tanah dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa papan beton kecil telah jatuh tidak jauh darinya. Meskipun itu tidak menyebabkan kerusakan pada lantai, jika jatuh di tubuhnya, itu juga pasti akan ada kehidupan kecil di tempat itu. Zhang Yu berpikir bahwa ini benar-benar beberapa waktu yang lalu ketakutan. Teriakan Sang Sui Jiangsui datang, Zhang Yu buru-buru berseru, "Aku baik-baik saja. Jangan keluar dan tunggu aku." Setelah berbicara, Zhang Yu berdiri lagi dan melirik ke lantai atas lagi. Ada hawa dingin yang menusuk di dalam hatinya. Sepertinya tidak banyak waktu tersisa. Pikiran bahagia Zhang Yu melemparkan batu di tangannya lagi. Dia melemparkannya 2 kali berturut-turut, tetapi dia tidak menggunakan terlalu banyak energi. Dia hanya ingin menguasai keterampilan dan berusaha untuk yang berikutnya. Ketika Zhang Yu melemparkan batu untuk ketiga kalinya, kekuatannya meningkat sedikit, dan batu di tangannya juga berputar lebih cepat dan lebih cepat, sampai akhirnya dia melepaskannya. Menggunakan inersia batu, Zhang Yu menyeret tali dan menyapu, dan batu itu terbang ke samping. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Zhang Yu untuk mengendalikan tubuh telah mencapai ekstrim. Kekuatannya tepat. Tali itu menyapu pilar semen yang berlawanan, diikuti oleh perubahan arah, melilit pilar beberapa kali, dan akhirnya berlari di atas tali. Maafkan lagi, sempurna. Ketika Zhang Yu merasa senang, dia menarik tali itu. Meskipun tidak ada yang mengikatkan diri di ujung itu, tali itu tampak sangat kuat, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk menahan beban mereka berdua. Setelah semuanya selesai, Zhang Yu mengikatkan ujung tali itu ke pilar semen, dan buru-buru berbalik untuk mencari Guan Jiangsui. Ketika Zhang Yu kembali ke Sang Guan Jiangsui, orang itu memeluk Zhang Yu dan berteriak, "Aku takut. Kupikir kamu baru saja tertimpa batu." "Tidak apa-apa, aku sangat beruntung." Zhang Yugang mengatakan ini, diikuti oleh perubahan ekspresi, dan buru-buru, jongkok. "Pegang aku erat-erat." Meskipun Sang Guan Jiangsui tidak tahu apa yang terjadi, saya yakin itu pasti bukan hal yang baik. Dia memeluk Zhang Yu erat-erat dan berjongkok bersamanya. Zhang Yu menekan Sang Guan Jiangsui, keduanya bersandar pada pilar, diikuti oleh suara angin, dan lempengan beton berukuran besar di lantai atas jatuh, menghantam tanah dengan keras. Karena volume besar lempengan semen yang jatuh dan jatuhnya yang relatif tinggi, energi kinetik yang dibawanya tentu saja sangat menakjubkan. Zhang Yu merasa bahwa dia dan Sang Guan Jiangsui sama-sama terkena guncangan hebat dan terbang ke atas. Zhang Yu dengan santai memegang pilar semen, jadi dia tidak terbang ke bawah, tetapi begitu dia mendarat, puluhan retakan retak dari balik dinding dan meluas kedua orang Zhang Yu. Di belakangnya tampak mengerikan. Zhang Yu merasa bahwa tanah di bawahnya telah banyak runtuh ke dalamnya. Dia kemudian tersapu dengan kesadarannya dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Seluruh tanah 50 lantai telah rusak parah dan tampaknya tidak dapat lagi menahan benturan yang lebih besar. Pada saat ini, papan semen bagian atas tidak jatuh. Jika papan semen paling atas jatuh, jatuhan yang begitu besar akan benar-benar meruntuhkan seluruh 50 lantai. "Ikut aku." Pada saat ini, Zhang Yu tidak peduli dengan batu-batu pecah dan puing-puing yang pecah di atas. Dia menarik Sang Guan Jiangsui dan bergegas ke posisi tali. Baginya, tali adalah kesempatan terakhir mereka. Untungnya, keduanya beruntung. Meskipun ada puing-puing besar jatuh di sekitar mereka, hanya beberapa dari mereka yang jatuh pada keduanya, membuat keduanya tidak merasakan sakit. Zhang Yu datang ke tali dan melihat lebih dekat. Dia hampir tidak memarahi ibunya di tempat. Karena jatuhnya lantai tadi,
seluruh bangunan 50 lantai itu rusak parah, dan pilar-pilar yang diikat dengan tali juga miring parah, dan tali ketat di atas robek. Anda tahu bahwa tali ini sekarang adalah satu-satunya sedotan penyelamat bagi keduanya, tetapi sudah terluka seperti ini, apakah masih bisa digunakan? Tetapi pada saat ini, suara melengking datang. Zhang Yu tidak perlu melihat ke atas untuk mengetahui bahwa lantai di atas akan jatuh. Zhang Yu, di atas, di atas. Sangguan Jiangsui juga mendengar situasi di atas dan takut bahwa dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Zhang Yu menggertakkan giginya, merobek tali yang diikatkan ke tiang, meraih kepala tali, dan berkata dengan keras, "Peluk aku. Jangan lihat aku." Sangguan Jiangsui mendengar Zhang Yu memeluk Zhang Yu dengan erat, dan pada saat yang sama membenamkan kepalanya ke dada Zhang Yu. Sekarang dia hanya bisa mematuhi perintah Zhang Yu, yang membuatnya berpikir bahwa dia tidak bisa dilahirkan pada hari yang sama di bulan yang sama, tetapi hanya bisa mati pada hari yang sama di bulan yang sama. Mungkin ini hidup. Pada saat ini, lantai atas runtuh secara keseluruhan, dengan angin yang mengerikan, dan langsung menuju ke lantai 50. Zhang Yu juga memegang Sangguan Jiangsui dengan satu tangan, memegang tali yang terluka dengan satu tangan, dan melompat turun. Ledakan, lantai besar itu menghantam tanah di lantai 50 lantai. Seluruh lantai 50 lantai tidak dapat lagi menahan kekuatan versi kehancuran ini. Seluruhnya runtuh, dan semuanya jatuh ke tanah. Pada saat ini, Zhang Yu terus berdoa dan tidak pernah memutuskan talinya, jika tidak, hidupnya akan benar-benar dijelaskan di sini kali ini. Mungkin doa kepada para dewa yang berperan, atau mungkin Zhang Yu beruntung. Bagaimanapun, tali itu mampu menahan tarikan kedua Zhang Yu, dan kemudian terlempar ke arah gedung di depan. Zhang Yu, yang memegang Sangguan Jiangsui, tampaknya berubah menjadi Tarzan, yang berteriak dan terlempar ke lantai 46. Keduanya mengikuti inersia tali dan memasuki gedung. Zhang Yu memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk melepaskan, lalu jatuh ke tanah bersama-sama, berguling beberapa kali lagi, berguling terus-menerus, berputar-putar, hanya di dalam gedung. Berhenti di samping tangga, Zhang Yu dapat dikatakan takut dengan situasi tadi, hampir tidak ada celana dalam kencing, tetapi kemudian juga mengendur, karena dia akhirnya meninggal, dan melarikan diri ke surga. Tepat ketika Zhang Yu merasa seperti telah mengambil kehidupan, tiba-tiba suara menyeramkan datang. Dia mendongak, dan ternyata gedung tempat mereka berada tadi jatuh ke seluruh gedung ini. Ketika Zhang Yu melihat ini, wajahnya pucat, dan hatinya berteriak, "Tidak." Itu adalah gambaran yang mengerikan bagi setiap manusia untuk melihat sebuah bangunan jatuh ke arahnya sendiri. Zhang Yu juga merasa tidak berdaya sebagai manusia saat ini. Meskipun ia memiliki banyak kemampuan luar biasa, semua kemampuan itu kecil dan tidak berdaya menghadapi kekuatan manusia yang tak tertahankan ini. Kedua bangunan itu bertabrakan, membuat gesekan yang mengerikan, yang harus dikatakan menyeramkan. Zhang Yu hanya bisa memegang Sangguan Jiangsui dengan erat, menyusut di dekat tangga tidak bergerak, seluruh bangunan bergetar hebat. Meskipun Sangguan Jiangsui tidak tahu apa yang terjadi, ia masih mengirimkan refleks terkondisi. Berteriak, karena beberapa lantai di atas gedung Zhang Yu sebelumnya telah dihancurkan oleh peluru, meskipun bagian yang tersisa mengalami tabrakan. Frontal dengan bangunan saat ini, gaya reaksi menyebabkannya runtuh, dan lantai kerikil yang tersisa jatuh dan jatuh. Lantai tempat Zhang Yu berada karenanya tidak rusak parah, tetapi tampaknya lantai di bawahnya rusak parah. Zhang Yu dapat merasakan seluruh bangunan berguncang hebat, dan bahkan mulai bergetar sedikit. Zhang Yu, apa yang terjadi? Sangguan Jiangsui, yang telah berada dalam pelukan Zhang Yu Huai, tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya merasa seperti kiamat. Bangunan kita sebelumnya runtuh, tetapi ketika runtuh, itu mengenai gedung kita. Bangunan ini juga rusak parah sekarang, dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Apa? Sangguan Jiangsui bahkan takut setengah mati ketika mendengar ini. Kamu harus tahu bahwa kamu baru saja melarikan diri dari sini ke sisi lain. Akibatnya, kamu tidak dapat menahannya lagi. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Memikirkan hal ini, dia panik. Apa yang harus kita lakukan? Aku hanya bisa turun ke bawah. Aku harap kita bisa melarikan diri ke bawah dengan lancar sebelum gedung runtuh. Sangguan Jiangsui memikirkan lantai keduanya, merasa putus asa, dan buru-buru berkata, bukankah ada gedung di sebelah itu? Zhang Yu,
Kalau begitu kita tidak bisa naik ke gedung itu seperti sebelumnya. Masalahnya sekarang tidak ada tali. Hanya ada jalan untuk turun ke bawah. Zhang Yugang mengatakan ini, dan tiba-tiba merasa bahwa seluruh bangunan sedikit berguncang, dan suara yang tidak diketahui juga terdengar di sekitarnya. Tentu saja, Sangguan Jiangsui merasakannya. Keduanya bisa dikatakan pucat pada saat yang sama. Tampaknya bangunan ini kemungkinan tidak akan berkelanjutan. Tidak ada waktu, taruhanlah. Ayo naik, aku akan menggendongmu turun. Zhang Yu buru-buru berjongkok sambil berbicara. Hidup sudah mati. Sangguan Jiangsui juga menggertakkan giginya dan meletakkan Zhang Yu di punggungnya lagi. Zhang Yu menggendong Sangguan Jiangsui, bergegas turun ke bawah, dan pada saat yang sama melepaskan indranya untuk mengamati lingkungan sekitar, mencoba membuat beberapa prasangka berbahaya terlebih dahulu untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Tetapi ketika Zhang Yugang berlari turun kurang dari 1 lantai, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas, matanya tampak sedikit terkejut, dan dia buru-buru berbalik dan berlari ke atas. Zhang Yu, ini naik ke atas, bukan turun ke bawah, kamu salah. Sangguan Jiangsui buru-buru mengingatkan. Jangan bicara, aku punya cara. Zhang Yu berjalan secepat yang dia bisa, 2 atau 3 langkah, dan bergegas ke atas. Sangguan Jiangsui tidak tahu apa yang sedang terjadi di mulut Zhang Yuko. Saya yakin itu bukan saatnya untuk bertanya, tetapi saya hanya bisa tenang dan berlari ke atas ke arah yang berlawanan. Zhang Yu terus datang ke lantai 50. Begitu dia menaiki tangga, matanya berbinar dan dia merasa lega. Di tangga lantai 50, sebuah glider yang dibongkar sedang ditempatkan. Zhang Yu langsung mengetahuinya, mesin itu pasti sudah disiapkan sendiri oleh Ding Anyang. Sekarang tampaknya Ding Anyang dan Si Mingsu sudah lama ingin mundur, tetapi pada akhirnya, Ding Anyang tidak menyangka bahwa Si Mingsu akan bunuh diri, jadi dia tidak menggunakan glider ini. Zhang Yu memikirkan hal ini, dan melihat lokasi tubuh Ding Anyang. Sekarang lantai telah rusak di lokasi itu, dan tubuhnya telah menghilang. Tampaknya dia jatuh dari lantai bawah. Saya khawatir dia bahkan mungkin memiliki seluruh tubuh pada akhirnya. Tidak dapat menemukannya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berpikir bahwa orang yang telah melakukan semua hal buruk semacam ini seharusnya memiliki akhir seperti ini. Namun, tidak ada waktu baginya untuk mempertimbangkan terlalu banyak saat ini. Dia bergegas ke glider, menurunkan Sangguan Jiangsui, dan memeriksanya. Tentu saja, Sangguan Jiangsui juga melihat glider itu, tetapi dia tidak melihat apa itu, dan dia terkejut, apa ini? Petik 2. Glider. Zhang Yu menjawab sambil memeriksa. Glider. Sangguan Jiangsui mendengar sejenak dan buru-buru berkata, bagaimana bisa ada glider di sini? Seharusnya digunakan oleh Ding Anyang untuk melarikan diri. Sekarang tidak ada gunanya dan lebih murah bagi kita. Karena glider itu dibongkar, Zhang Yu tidak mau memasangnya, jadi dia buru-buru mencari tahu keterampilan glider itu. Sangguan Jiangsui juga bereaksi ketika mendengar ini, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan ini. Ternyata dia ingin lari dengan glider, tetapi untungnya tidak membiarkannya berhasil. Berbicara tentang ini, dia sepertinya mengingat sesuatu lagi, dan berkata dengan tergesa-gesa, benar Zhang Yu. Ketika aku berada di gedung itu sebelumnya, aku benar-benar ingin mendengar sesuatu yang aneh. Jangan biarkan Si Mingsu juga melarikan diri dengan glider. Tidak usah dikatakan lagi, ini semua bagian dari rencana mereka. Bagaimana dengan adikku? Naik pesawat dan pergi. Bajingan ini. Sangguan Jiangsui sangat marah. Zhang Yu telah menemukan keterampilan glider saat ini. Setelah mempelajarinya, pengoperasian glider terlihat jelas sekilas, seperti ahli veteran. Zhang Yu mendorong badan glider ke samping dan mulai merakit. Sangguan Jiangsui berdiri di samping dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat glider terbentuk di tengah kesibukan Zhang Yu, dia tentu saja terkejut. Zhang Yu, apakah kamu akan mengoperasikan glider? Pernah bermain sedikit sebelumnya. Kamu terlalu hebat. Bagaimana mungkin? Sangguan Jiangsui mengagumi Zhang Yu. Hobi lebih rumit. Zhang Yu tidak diam saat berbicara, dan segera sebuah mesin dirakit. Zhang Yu akhirnya melihat karya yang sekarang sedang dipelajarinya dan dijualnya. Tentu saja, dia sangat puas, tetapi saat ini seluruh bangunan berguncang lagi, dan diikuti oleh sedikit kemiringan. Naiklah, Zhang Yu berteriak kaget. Sangguan Jiangsui juga takut setengah mati,
dan buru-buru membuat barisan belakang di bawah pengaturan Zhang Yu, dan mengencangkan sabuk pengamannya. Zhang Yu juga duduk di posisinya dan menyalakan mesin. Baling-balingnya menyala seketika, mengeluarkan suara gemuruh setelah Zhang Yu menyalakan glider. Ketika dia akan menggunakan pengatur untuk meningkatkan kecepatan, bangunan itu sekali lagi mendengar suara klik, dan pada saat yang sama seluruh bangunan miring lebih parah. Zhang Yu tahu bahwa situasinya tidak baik, dan dia buru-buru memutar pengatur. Kecepatan baling-baling semakin cepat, dan glider bergerak maju perlahan di bawah dorongan kipas. Ketika glider mulai, Zhang Yu segera merasakan sedikit masalah, karena bangunan itu miring. Arah glider menghadap menciptakan lereng ke atas, yang akan memperlambat percepatan glider. Selain itu, ruang di sini kecil, dan tidak mungkin ada jalur percepatan yang begitu panjang. Jika glider tidak dapat terbang lebih cepat saat terbang keluar, maka tubuhnya kemungkinan akan jatuh karena macet, yang jelas bukan kabar baik. Tetapi jika Anda tidak pergi dari sini, kemana Anda pergi dari sini? Zhang Yu memikirkan hal ini, lalu menggertakkan giginya, mengurangi kecepatan lagi, dan glider melambat lagi. Zhang Yu melepaskan sabuk pengamannya, melompat dari glider, mendorong hidungnya untuk mengubah arah, dan bergegas menuju kemiringan gedung. Zhang Yu memutar throttle governor hingga maksimum, kecepatan kipas dorong semakin cepat, ditambah dengan menurunnya bukit dan dorongan Zhang Yu, glider mendekati kecepatan awal yang optimal. Sangguan Jiangshui jahat saat ini, wajahnya pucat, dan sekarang, baginya, hanya doa yang tersisa. Tepat ketika Zhang Yu mendorong glider dan bergegas menuju pintu keluar ke arah gedung itu dibuang, seluruh gedung juga mulai dibuang perlahan. Zhang Yu tahu bahwa dia tidak bisa kembali, dan kakinya bisa dikatakan memiliki kekuatan untuk memberi makan. Tapi gedung juga semakin dekat. Tepat pada saat terakhir ketika pesawat terbang keluar, Zhang Yu melompat ke glider, dan dia tidak peduli dengan sabuk pengaman. Dia menjepit tubuh dengan kakinya dan memutar governor hingga maksimum. Pada saat ini, seluruh bangunan, seperti Gunung Tai, ditekan ke arah glider di udara. Saat Zhang Yu berbalik arah, dia melepaskan kesadaran dan terbang menuju satu-satunya tempat di mana dia bisa melarikan diri dari langit. Sangguan Jiangshui sekarang bahkan tidak berani melihatnya. Dibandingkan dengan mata ini, dia hanya terus memikirkan nama-nama berbagai dewa. Saya harap mereka dapat memberkati diri mereka sendiri dan Zhang Yu saat ini. Kemampuan Zhang Yu untuk memperluas indera saat ini menunjukkan fungsi yang kuat, memungkinkannya untuk mengendalikan sayap untuk menerobos 2 puing di udara. Bangunan itu runtuh saat ini. Debu yang bergulung-gulung dapat dikatakan menutupi langit. Pada saat yang sama sebuah glider terbang keluar dari asap, ia terbang ke langit bebas dengan suara seruan dan lolongan panjang, "Ao!" Sangguan Jiangshui mendengar teriakan aneh Zhang Yu, membuka matanya dan menoleh untuk melihat bahwa ia telah lolos dari bahaya, dan secara alami berteriak kegirangan, bahkan gila hingga sedikit histeris. "Wow, Zhang Yu, aku mencintaimu, aku ingin punya bayi untukmu." Sangguan Jiangshui berkata tidak jelas. Zhang Yu mendengarnya bahwa itu tidak bisa berkata-kata, tetapi sekarang ia berhasil lolos dari kelahiran, jadi tentu saja tidak nyaman untuk menamparkan wanita tua yang cantik itu di belakang wajahnya, jadi ia tidak melewatkan kata-kata, dan suasananya secara alami sedikit canggung. Setelah Sangguan Jiangshui selesai berbicara, ia segera merasa kembali. Itu adalah rona merah di wajahnya. Sebenarnya, Sangguan Jiangshui benar-benar merasa segar kembali tentang Zhang Yu. Karena Zhang Yu menyelamatkan dirinya dan keluarganya berkali-kali, dan bahkan melayang antara hidup dan mati untuk dirinya sendiri beberapa kali, bagaimana orang bisa kejam jika mereka bukan tanaman. Tapi sekarang Sangguan Jiangshui telah mengalami masalah yang sama dengan Christina, yaitu, perbedaan usia antara kedua belah pihak tampaknya terlalu besar, karena usianya yang sebenarnya 1 tahun lebih tua dari Christina. Kemudian Zhang Yu baru berusia 18 tahun ini, dan dia sudah berusia 35 tahun ini. Jika Zhang Yu berusia 28, bukankah dia berusia 45, itu adalah waktu ketika usia tua memudar, dan wajahnya menurun. Tentu saja, ini belum yang paling mengerikan. Bagaimana jika Zhang Yu berusia 38? Ini belum 55. Jika Zhang Yu berusia 48, itu sendiri. Memikirkan hal ini, Sangguan Jiangshui sepertinya melihat seorang wanita tua menangis ke cermin. Keindahan kota Xianjiang sangat indah di malam yang gelap, dan bahkan memberikan puisi romantis, tetapi pemandangan yang indah dan puitis ini tidak dapat menghilangkan kesedihan hati Sangguan Sui.
tetapi juga membuatnya menjadi yang pertama kali menyadari bahwa sangat menyedihkan memiliki cinta tetapi tidak dapat mencintainya. Apakah saya ditakdirkan untuk melepaskan cinta yang tidak meyakinkan ini? Zhang Yu tidak tahu bahwa Sangguan Jiang Sui akan menangis. Saat mengendarai glider, dia mencari tempat pendaratan yang cocok di sekitarnya, tetapi pada saat yang sama, dia langsung memikirkan sesuatu dan buru-buru berseru, "Xiao Xue, apakah kamu tahu di mana glider yang cocok mendarat di dekat sini?" Sangguan Jiang Sui mendengar tergesa-gesa dan bergegas, menangis, berkata, "Ini, aku benar-benar tidak tahu. Aku belum pernah bermain dengan benda ini. Aku hanya tahu bahwa ketika pantainya bagus, akan ada glider terbang di sekitar." Petik 2. Lalu, apakah kamu tahu di mana pantai yang paling dekat dengan sini? Seharusnya pantai Minisa. Arah mana? Kira-kira di sana. Sangguan Jiang Sui menunjuk jarinya ke tenggara dan berkata, "Tapi aku tidak yakin lokasi tepatnya. Di sini terlalu gelap dan aku tidak bisa melihat apapun. Aku hanya bisa merasakan arah umumnya." Pada titik ini, dia menambahkan, "Kalau saja ponselku tidak hilang tadi, kita bisa memperbaikinya, itu akan lebih mudah. Aku punya ponsel, posisinya sama dengan ponselku." Zhang Yu mengeluarkan ponselnya dari sakunya di luar angkasa, menyerahkannya kepada Sangguan Jiang Sui, dan memberitahunya kata sandi ponselnya. Setelah Sangguan Jiang Sui mendapatkan ponselnya, dia tidak menunggunya. Nada dering ponsel yang terhubung secara otomatis ke jaringan terus-menerus, yang semuanya adalah pesan SMS untuk panggilan tak terjawab. Dering telepon juga berdering. Sangguan Jiang Sui melihat ponsel Tian Kui. "Tuan Zhang, di mana Anda dan Nona?" Setelah panggilan tersambung, teriakan ketakutan Tian Kui datang dari ujung sana. "Tidak seorang pun dari kita baik-baik saja." "Bagus, Nona, kamu baik-baik saja. Buddha memberkati, Buddha memberkati." Tian Kui hampir pingsan saat mendengar suara Sangguan Jiang Sui. Kalian pasti tahu bahwa kejadian tadi membuat Tian Kui ketakutan setengah mati. Jika Sangguan Jiang Sui mati, maka sebagai pengawal pihak lain, sama sekali tidak ada hasil yang baik untuk kembali. Katakan pada Tian Kui bahwa mereka semua pergi ke pemandian pantai Minisa untuk berjaga-jaga. Jangan biarkan dia menelepon dan berkata, "Kami akan memberitahunya jika terjadi sesuatu." Zhang Yu berteriak keras. Sangguan Jiang Sui mengangguk, dan menyampaikan kata-kata Zhang Yu kepada Tian Kui, lalu menutup telepon. Sangguan Jiang Sui membuka fungsi pemosisian peta Zhang Yu, mencari lokasi pantai Minisa, dan segera menunjuk ke suatu arah. Zhang Yu segera memutar hidungnya dan terbang ke arah jari-jari Sangguan Jiang Sui. Di langit malam yang gelap, sebuah glider terbang di atas pantai Minisa. Zhang Yu melihat ke bawah melalui udara, mengandalkan fungsi kamera tubuh yang kuat, dia mengunci glider yang sama yang diparkir di pantai. "Haha, aku bisa menemukan anakmu." Zhang Yu tersenyum bangga. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Sangguan Jiang Sui Wonyan bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan penglihatan malam yang kuat seperti Zhang Yu. Pantai di bawah benar-benar gelap baginya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Beritahu kamu kabar baik. Glider si Mingsu diparkir di pantai. Sepertinya anak laki-laki itu ada di dekat sini. Benarkah?" Sangguan Jiang Sui mendengar bahwa ini juga merupakan ekspresi kegembiraan, dan melihat ke bawah. "Aku tidak bisa melihat apapun," dan mengerutkan kening, "di mana glider itu? Mengapa aku tidak melihatnya?" Zhang Yu tersenyum, "Matamu tidak mudah digunakan. Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya. Itu ada di posisi itu." Zhang Yu mengacungkan jarinya ke satu arah sambil berbicara. Sangguan Jiang Sui melihat ke arah itu, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Pada akhirnya, dia harus menyerah. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mengagumi penglihatan Zhang Yu. Bahkan di malam yang gelap seperti itu, dia dapat melihat hal-hal berikut ini hanyalah mata kucing. "Apakah kamu melihat adikku?" Sangguan Jiang Sui buru-buru bertanya apa yang paling dia khawatirkan. "Tidak," Zhang Yu berkata, dan dengan hati-hati memastikan situasi di sekitarnya, dan berkata, "Sepertinya tidak ada seorang pun di pantai. Adikmu seharusnya telah dibawa pergi oleh si Mingsu. Lalu apa yang harus dilakukan?" Sangguan Jiang Sui menjadi cemas ketika dia mendengar ini. "Tidak apa-apa, menurut inferensi waktu, mereka seharusnya tidak mendarat untuk waktu yang lama. Kita sekarang seharusnya dapat menemukan mereka setelah tur tingkat tinggi." Setelah itu, Zhang Yu memutar hidung dan berputar-putar.
Zhang Yu pertama kali memperhatikan bahwa tidak ada lampu yang menyala di dekat pantai. Bagaimanapun, Xi Mingsu memilih untuk mendarat di sini, dan dia harus siap untuk mengatasinya terlebih dahulu. Jika ada mobil yang lewat di pantai yang diterangi lampu hitam seperti itu, pasti sangat jelas. Tetapi ketika Zhang Yu memeriksa jalan di dekat pantai, dia tidak menemukan tanda-tanda mobil yang bergerak. Aneh, bukankah anak itu yang menyalakan lampu? Mengemudi dalam kegelapan, Zhang Yu berpikir bahwa dia menggelengkan kepalanya lagi, dan itu seharusnya tidak mungkin, karena ini hanya masalah kentut di celana. Tetapi jika dikatakan bahwa Xi Mingsu adalah yang ke-11, dan dia tidak mengemudi, itu tidak mungkin, karena ada jarak dari jalan utama yang terang benderang, dan ada jarak untuk membawa wanita ini pergi gelap, tanpa 1 atau 2 jam, dia tidak bisa keluar sama sekali tidak mungkin untuk meminta masalah. Benarkah apa yang dipikirkan Zhang Yu saat ini? Setelah memutar hidungnya, dia terbang menuju laut. Menurut pendapatnya, Xi Mingsu mungkin tidak memilih untuk melarikan diri melalui darat. Zhang Yufei tidak pergi ke laut untuk sementara waktu. Ketika dia melihat garis air lain di laut, dia segera menyesuaikan kelipatan kamera. Di ujung garis air, dia melihat sebuah speedboat berlayar menuju kedalaman laut. Zhang Yu memperbesar kamera. Ketika melihat operator speedboat kembali, Xi Mingsu segera menyeringai. Menurut pendapatnya, Xi Mingsu seharusnya menjadi speedboat yang diatur di sini sejak lama. Dia ingin menggunakan penutup malam untuk melarikan diri secara langsung. Siang-siang, Zhang Yu memikirkannya, memutar hidungnya, dan terbang menuju pantai lagi. Sangguan Jiangsui tidak tahu niat Zhang Yu, dan mengira dia akan terus mencari di pantai. Tetapi ketika dia menemukan bahwa Zhang Yu secara bertahap mendarat, dia buru-buru bertanya, Zhang Yu, apakah kamu akan mendarat? Ya, kau telepon Tian Kui, berikan lokasinya, dan biarkan dia menjemputmu. Bagaimana denganmu? Aku akan mengejar Xi Mingsu. Aku sudah menemukan anak itu. Apa? Xi Mingsu? Di mana dia? Di laut. Dia duduk di speedboat, dan sepertinya dia berniat melarikan diri dalam kegelapan. Sepertinya seseorang telah menjawabnya. Ngomong-ngomong, adikmu juga ada di sana. Apa? Kalau begitu kau tidak buru-buru mengejarnya. Jangan biarkan bajingan itu kabur. Kejar dia. Aku juga. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Kau tunggu Tian Kui di pantai, tunggu aku menangkap Xi Mingsu, dan datang menemuimu lagi. Tapi berbahaya bagimu untuk pergi sendiri. Atau panggil saja polisi. Orang itu tidak bisa melarikan diri jauh di laut. Zhang Yu mengerang sejenak dan berkata, masih belum. Polisi sudah dikerahkan. 1 orang hanya membuang-buang waktu. Mudah baginya untuk menyelinap pergi sebelum dia datang. Kalau begitu polisi terlalu besar. Kalau sampai Xi Mingsu bersikap agresif, itu tidak akan bagus. Jadi aku akan pergi sendiri, tetapi kalau aku sendirian, seharusnya tidak banyak gerakan dan seharusnya ada kesempatan untuk menyelamatkan adikmu. Sangguan Jiangsui mendengar itu dan tentu saja sangat terharu, memikirkan keselamatan adiknya, dan akhirnya mengangguk, dan berkata, baiklah. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Zhang Yu menjawab, mengendalikan glider, dan perlahan mendarat di pantai. Ketika Sangguan Jiangsui melihat glider lepas landas lagi dan akhirnya menghilang di langit malam, sulit untuk mengungkapkan perasaan hatinya, tetapi sekarang dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Zhang Yu, berharap kali ini dia bisa menyelamatkan adikku dengan lancar. Zhang Yu mengemudikan glider sendirian dan mengejar Xi Mingsu ke arah pelarian, namun, kecepatan glider lebih tinggi dari speedboat, meskipun pihak lain telah melarikan diri jauh, Zhang Yu perlahan menyusul. Setelah Zhang Yu mendekati speedboat, dia tidak terburu-buru untuk mendekat, agar tidak terdengar oleh pihak lain. Mesinnya akan memiliki konsekuensi buruk, jadi dia hanya berputar-putar dan melihat situasi dan berkata. Zhang Yu mengamati seluruh laut dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Tampaknya kapal yang terhubung dengan Xi Mingsu mungkin takut pada polisi di Xianjiang dan harus diparkir di laut lepas. Zhang Yu memikirkannya dengan hati-hati dan memutuskan untuk memulai sebelum speedboat Xi Mingsu memasuki laut lepas. Dengan keputusan dalam benaknya, dia membalikkan hidung dan bergegas menuju speedboat di laut. Di malam yang gelap, karena dia takut ditemukan oleh polisi laut Xianjiang, Xi Mingsu mengoperasikan speedboat, yang merupakan operasi yang sepenuhnya gelap. Untungnya, ada posisi GPS dan dia berlari menuju kapal yang menunggunya. Ding Anyang awalnya mati,
dan identitas Si Mingsu tidak terungkap, dan dia bisa pergi dengan ayunan besar melalui bea cukai. Namun, karena ia berniat pergi bersama Sangguan Jiangrou, ada bahaya tertentu jika ingin mengikuti jalur normal. Bagaimanapun, kematian Ding Anyang terlalu dinamis, dan lebih aman meninggalkan Xiangjiang dengan cara ilegal. Terlebih lagi, para bankir bawah tanah itu hanya mengenal Ding Anyang dan tidak mengenal diri mereka sendiri, jadi para penjahat yang bertanggung jawab atas penyelundupan itu tentu saja tidak akan dapat mengasosiasikan diri mereka dengan Ding Anyang, yang sudah menjadi tikus jalanan. Shi Mingsu merasa lega saat ini. Baginya, hal-hal hari ini berjalan lancar, membuatnya tidak terduga. Meskipun si pembunuh melukai Ding Anyang, dia juga berjuang untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang setelah itu dilakukan, penyesalan tidak ada gunanya. Dan sekarang aku tahu bahwa dua orang yang membunuhnya juga mati di hotel. Kemudian aku dapat membawa wanita di sekitarku untuk terbang tinggi, memegang uang yang tidak dapat aku belanjakan selamanya, dan aku telah pergi menuju kehidupan yang bahagia. Setelah Si Mingsu merasa bahwa dia sedang bersantai di seluruh tubuhnya, dia tiba-tiba mendengar suara dengungan datang dari sekeliling. Suara ini membuatnya takut, dia menoleh dan melihat sekeliling. Tetapi di langit yang gelap, tidak ada yang bisa dilihat. Meskipun ada suara, itu tampaknya tidak tetap. Meskipun ada di sekitar, dia tidak dapat melihat apa itu. Si Mingsu adalah seorang veteran menerbangkan glider. Dia menilai dengan perasaan bahwa itu seharusnya suara glider. Selarut ini, anehnya, ada seseorang yang sedang bermain glider di dekatnya, dan dia sedang menggerakkan speedboatnya sendiri. Merasakan kedengkian yang tak dapat dijelaskan dari langit, Si Mingsu juga menjadi gugup. Sepertinya ada seseorang yang melacak dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu siapa pihak lainnya. Karena tidak ada bulan malam ini, dan bahkan cuacanya agak mendung, bahkan bintang-bintang pun tidak ada, dan karena takut ketahuan, speedboat itu tidak menyalakan lampu, dan hari sudah benar-benar gelap sebelum melanjutkan perjalanan. Terlalu, Si Mingsu memikirkan hal ini, dan buru-buru mengeluarkan senter dari kotak peralatan di tangannya. Setelah dia meletakkan jarinya di tombol, dia tertegun. Apakah dia menyala atau tidak? Begitu senter dinyalakan, pasti akan membentuk seberkas cahaya, seperti lampu sorot. Jika ditemukan oleh kapal patroli polisi Laut Xiangjiang, itu akan menjadi jamur yang buruk. Tetapi jika dia tidak menyalakannya, dia tidak tahu siapa yang menerbangkan glider itu, dan dia berkeliaran sendiri, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah sulit bagi orang ini untuk menjadi polisi? Atau mungkin mereka yang berada di bank bawah tanah telah menemukan diri mereka sendiri. Si Mingsu merasa perasaan ini semakin tegang, tidak peduli apakah itu polisi atau bank bawah tanah, itu adalah masalah besar. Si Mingsu mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya meletakkan kembali senternya. Zona aman laut lepas sudah di kejauhan. Pada saat ini, Anda tidak boleh mengekspos target. Meskipun Anda tidak tahu siapa yang bergerak, tetapi malam yang gelap seperti itu, ditambah kecepatan speedboat Anda sendiri, bahkan jika pihak lain dapat mengikuti dirinya sendiri, tidak ada cara untuk membawa diri Anda sendiri. Si Mingsu berpikir untuk menyentuh isi sakunya, dan dia merasa marah di dalam hatinya, berkata, menunggu laut lepas. Aku ingin kamu terlihat baik. Memikirkan hal ini, Si Mingsu menambah gas di sini, dan speedboat melaju sedikit lebih cepat dan melaju lurus ke depan. Zhang Yu sedang mencari kesempatan untuk mendarat di speedboat. Meskipun kecepatan glider 1 poin lebih cepat dari speedboat, tetapi karena kecepatan speedboat tidak lambat, jika Anda ingin melompat ke speedboat, Anda harus menyesuaikan kecepatan keduanya. Konsisten, karena ada kemungkinan Anda harus memiliki kepercayaan diri 100% pada bidikan Anda. Karena Zhang Yu sekarang memiliki keterampilan glider override yang kuat, glider juga berada di bawah kendalinya, seolah-olah ikan berminyak, hanya terkunci di dekat speedboat. Setelah beberapa penyesuaian kecil, Zhang Yu secara bertahap menyesuaikan kecepatan glider dengan kecepatan speedboat. Pada saat yang sama, ia melepaskan akal sehatnya. Monitor Si Mingsu mengikuti gerakan pesawat dan menukik ke arah speedboat. Si Mingsu tentu saja sangat mudah tersinggung. Dengungan glider seperti lalat yang jahat. Ia selalu berjalan di depan dan di belakangnya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang lain. Apakah dia ingin mengikuti dirinya ke laut lepas? Pada saat ini, glider di atas kepalanya tiba-tiba menjadi lebih keras. Tidak bagus. Si Mingsu mendengar perubahan suara dan tahu bahwa glider itu seharusnya mendekat.
Apakah pihak lain ingin melemparkan sesuatu ke kapal? Si Mingsu memikirkan hal ini dengan tergesa-gesa memukul kemudi dan menyempurnakan arahnya untuk mencegahnya diserang dengan cara yang tidak diketahui. Pada saat ini, Zhang Yu telah melepaskan akal sehatnya dan mengunci setiap gerakan si Mingsu. Tepat ketika lawan memukul kemudi, dia juga menyempurnakan arah dan sudut di mana pihak lain beralih hampir dengan sempurna, sekali lagi mendekati lambung speedboat. Disinilah kesempatannya. Ketika glider hanya berjarak beberapa meter dari speedboat, Zhang Yu, yang telah memutuskan untuk mengambil gambar, segera melepaskan glider, mengikuti kaki untuk menginjak tubuh, dan terbang menuju speedboat yang tidak jauh. Glider itu kehilangan kendali buatan manusia, mengikuti gulungan, dan mendarat di laut. Zhang Yu juga melompat ke bagian belakang speedboat saat ini dengan akurat, diikuti dengan meraih sisi perahu untuk mencegah dirinya jatuh. Sementara Sang Guan Jiangrou duduk tidak jauh, tetapi masih tampak keras kepala dan tidak bereaksi sama sekali. Si Mingsu bereaksi dalam sekejap. Seseorang seharusnya berada di kapal, itu adalah orang di glider. Apakah ini gila? Si Mingsu buru-buru menoleh untuk melihat sekeliling, dan masih gelap di sekelilingnya, bahkan bagian belakang speedboat di dekatnya. Si Mingsu menggertakkan giginya dan menyalakan lampu kecil di dalam lambung kapal. Meskipun mudah untuk mengekspos dirinya sendiri. Dengan menyalakan lampu, jika hanya lampu kecil yang dinyalakan, itu jauh lebih aman daripada lampu utama seperti lampu sorot. Saat si Mingsu menyalakan lampu, dia melihat seseorang yang telah naik ke kabin. Ketika dia melihat penampilan orang lain, dia bisa dikatakan terkejut, seolah-olah dia melihat hantu. Zhang Yu juga pertama kali melihat wajah si Mingsu, dan dia sedikit curiga. Tampaknya pihak lain agak familiar. Apakah dia melihatnya? Itu kamu. Kamu tidak mati. Si Mingsu tidak percaya apa yang dilihatnya. Ketika dia terbang menjauh dari Hotel Qingjiang sebelumnya, dia mendengar suara bangunan hotel runtuh. Bagaimana mungkin pihak lain tidak mati? Bagaimana? Aku tidak menyangka. Aku Hu Hansan kembali. Zhang Yu sangat bangga melihat ekspresi hantu di sisi lain, dan tentu saja mengatakan kalimat klasik. Bagaimana si Mingsu bisa tahu apa yang ada di mulut Zhang Yu, tetapi baginya, tidak peduli apapun cara yang digunakan pihak lain untuk melarikan diri dari kelahiran, maka karena dia berani mengejar dan menemukannya tidak bahagia, dia benar-benar berusaha mati, jadi dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri pembunuh. Si Mingsu berpikir bahwa dia tidak bermaksud berbicara omong kosong lagi dengan Zhang Yu. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dua bola putih. Meskipun dia sedikit enggan, tetapi saat ini, dia tidak peduli tentang mereka. Si Mingsu meremas dua bola putih kecil dengan 5 jari, dan beberapa benda bubuk tumpah ke udara. Si Mingsu mengangkat jari tengahnya dan menggambar sidik jari, diikuti oleh kata-kata di mulutnya. Dua benda putih secara bertahap terbang dari bubuk di tangannya, melayang di udara, dan tampak sangat aneh setelah melihat adegan ini. Zhang Yu teringat bahwa identitas pihak lain adalah divisi yang menurun, jadi pihak lain seharusnya memiliki banyak kemampuan supernatural seperti milik Gemu. Meskipun dia tidak tahu benda asing putih apa yang berasal dari pengorbanan si Mingsu, dia yakin bahwa itu pasti bukan pertunjukan. Zhang Yu melepaskan kesadarannya dan mengunci benda asing putih itu di udara. Dia menemukan bahwa kedua benda ini tampak abu-abu, bulat, runcing, sangat tajam, dan sangat berbahaya pada pandangan pertama. Tepat ketika Zhang Yu dengan hati-hati mengamati benda asing yang tergantung itu, kedua benda asing itu bergerak pada saat yang sama dan menyerang dada Zhang Yu bersama-sama. Benda asing itu terbang dengan cepat. Meskipun tidak secepat peluru, orang biasa tidak dapat menanganinya. Namun, Zhang Yu bukan hanya orang biasa. Meskipun dia juga merasa bahwa benda asing itu cepat dan merepotkan, karena kedua benda ini terkunci oleh kesadarannya sendiri, dia masih dapat memprediksi sebelumnya dengan kemampuan fisiknya. Menghindar, Zhang Yu melesat cepat saat benda asing itu menghantam, dan dengan mudah melarikan diri. Si Mingsu tidak menyangka reaksi Zhang Yu akan secepat itu. Meskipun pantatnya tidak secepat peluru, itu bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan oleh orang biasa. Bukankah pihak lain hanya sedang beruntung? Memikirkan hal ini, jejak tangan si Mingsu menggambar lingkaran kecil, dan dua tulang yinsi yang terbang berbalik dan bergegas ke Zhang Yu lagi. Zhang Yu lolos dari serangan pertama tulang yinsi, dan baru saja memulihkan fokusnya. Dia bermaksud menggunakan celah ini untuk melancarkan dampak pada si Mingsu, tidak jauh, dalam upaya untuk memaksanya agar tidak menggunakan energi ekstra untuk mengendalikan tulang yinsi.
Yang tidak diharapkan Zhang Yu adalah bahwa sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun, Yin Shigu berbalik dan terbang kembali, kali ini langsung menuju punggungnya. Dalam pandangan Si Mingsu, meskipun mata Zhang Yusou segera dapat lolos dari vulva di bagian depan, tetapi serangan di bagian belakang, dia pasti tidak bisa bersembunyi. Tetapi Si Mingsu tahu bahwa Zhang Yu tidak mengandalkan matanya untuk mengidentifikasi lingkungan sekitarnya. Ketergantungan terbesarnya adalah pada indera Tuhan. Setiap gerakan di sekitarnya sepenuhnya ditutupi oleh indera Tuhannya. Ayo, itu sama untuk Zhang Yu. Zhang Yu berbalik lagi ketika tulang sutra Yin menyerbu masuk, dan akan lolos dari tulang sutra Yin yang datang dari belakang. Si Mingsu benar-benar menyadari kekuatan Zhang Yu. Lawan mampu menerobos **** 2 kali berturut-turut. Anda harus tahu bahwa cat hitam tidak terlihat di sekitar sini, dan cakupan cahaya yang tersebar di kabin sangat kecil. Bagaimana pihak lain lolos dari serangan vaginanya sendiri? Tepat ketika Si Mingsu sedikit bingung, Zhang Yu menginjak kakinya dan bergegas menuju Si Mingsu. Dia tidak ingin memberi Si Mingsu kesempatan untuk mengendalikan vaginanya. Jika dia tidak sengaja terjatuh dan terluka, giliranmu yang akan sial. Kecepatan Zhang Yu juga sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia mendatangi mata Si Mingsu dan mencengkeramnya. Si Mingsu yang menggigil bereaksi terhadapnya, tetapi karena dia tidak melakukan persiapan psikologis apapun sebelumnya, tentu saja dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia juga orang yang bereaksi cepat. Dengan refleks terkondisi satu tangan, dia menyebarkan bubuk putih yang ada di tangannya ke Zhang Yu. Meskipun benda-benda ini tidak beracun, jika terhirup ke dalam perut, itu juga merupakan masalah besar. Zhang Yu, siapa yang tahu apa bubuk putih ini? Dia buru-buru bergeser ke belakang, menghindari serangan bubuk, dan menutupi mulut dan hidungnya untuk mencegah terhirup secara tidak sengaja. Ketika Si Mingsu melihat Zhang Yu melangkah mundur, dia merasa lega. Sidik jari di tangannya berubah, dan dua tulang sutra Yin bergegas menuju Zhang Yu lagi, tetapi kali ini dia tidak mengendalikan tulang sutra Yin untuk bergerak bersama, tetapi satu di belakang yang lain, satu cepat dan satu lambat, satu persatu bergegas ke Zhang Yu. Zhang Yu sekarang sangat peka terhadap perubahan yang tercakup dalam kesadarannya, melihat bahwa tulang sutra Yin bergegas ke arahnya lagi di bawah penutup bubuk putih, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkan pihak lain berhasil. Zhang Yu melintas lagi, menghindari tulang sutra Yin tercepat. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa dewa yang sangat lambat di belakang tiba-tiba berakselerasi dan bergerak ke arahnya ke arah menghindar, tampaknya menunggu kesempatan langka ini. Zhang Yu merasa tidak enak ketika dia melihat ini, karena celah yang ditangkap oleh pihak lain sangat sulit, yang merupakan celah yang tidak dapat dia hindari. Meskipun Zhang Yu telah dipukul oleh benda asing hingga hari ini tidak berarti bahwa tidak ada bahaya setelah pukulan itu. Melihat bahwa sudah terlambat untuk menghindar, Zhang Yu ingin menghentikannya dengan tangannya, tetapi pada saat ini, dia teringat sesuatu dan berbalik untuk tersenyum di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, sebuah kunci Inggris muncul di tangannya, dan dia tersapu di udara. Dia hanya mendengar suara benturan logam dari ding. Ketika tulang sutra Yin mengenai Zhang Yu segera, dia tersapu oleh kunci Inggrisnya. Si Mingsu merasa sedikit tercengang lagi, bagaimana dia tahu bahwa Zhang Yu tiba-tiba akan memiliki kunci Inggris di tangannya, dan menjatuhkan pantatnya. Tapi dari mana kunci Inggris lawan berasal? Apakah pihak lain keluar dengan kunci Inggris? Zhang Yu merasa lega, meskipun tulang vagina Si Mingsu bisa beterbangan, yang sangat merepotkan. Untungnya, kunci Inggris Anda sendiri dapat sepenuhnya melawannya, jadi Anda tidak perlu takut dengan cara pihak lain yang lebih pintar. Memikirkan hal ini, ketika Zhang Yu menatap Si Mingsu lagi, dia tersenyum bangga. Si Mingsu menggertakkan giginya begitu dia melihat ini, dan mengangkat sidik jarinya, sekali lagi mengendalikan tulang sutra Yin, dan langsung menuju Zhang Yu. Baginya, meskipun kunci Inggris di tangan lawan dapat mengeraskan tulang vaginanya sendiri, tetapi di mana volume tulang vagina, pihak lain tidak dapat memukulnya setiap saat. Jika terjadi kesalahan, dia harus membiarkannya dia tahu itu kuat. Apa yang tidak diharapkan Si Mingsu, Zhang Yu dapat memprediksi posisi tulang vagina dengan kekuatan para dewa. Selanjutnya, wajar saja untuk mengenai standar, pada dasarnya menjatuhkan dewa terbang setiap saat. Tulang, tidak peduli bagaimana Si Mingsu mengendalikan dan menyesuaikan, tidak ada cara untuk mengambil Zhang Yu. Si Mingsu akhirnya dibunuh oleh Zhang Yuqi, tetapi dia masih belum yakin, dan berulang kali mengendalikan tulang Yinsi ke arah Zhang Yu.
Dia selalu berpikir bahwa Zhang Yu pasti akan meleset, ketika dia melihat apa yang akan dilakukan anak itu. Sampai Zhang Yu sekali lagi memukul sepotong tulang vagina dengan kunci Inggris, yang lebih dibesar-besarkan adalah tulang itu retak dan tendangan voli itu pecah, yang tiba-tiba membuat keduanya menamparkan pada saat yang sama. Tentu saja, Zhang Yu tidak menyangka bahwa benda yang sekeras besi ketika diketuk akan hancur sendiri. Demikian pula, Si Mingsu juga tidak menyangka bahwa harta Zhongmen yang diwariskan dari pintu gerbang, tulang sutrayin, sebenarnya bukan saingan kunci Inggris, ini terlalu berdarah. Memikirkan hal ini, wajah Si Mingsu sangat jelek ketika Zhang Yu melihat wajah Si Mingsu, dia tidak dapat mempercayainya, jadi dia tersenyum secara alami, dan berkata, Si Mingsu, kamu hantu, di hadapanku, benar-benar tak terkalahkan. Aku pikir kamu masih jujur, lebih baik meraihnya. Teruslah melawan dan melawan, aku hanya bisa menggunakan kunci Inggrismu untuk mematahkan tangan dan kakimu. Aku percaya perasaan itu, kamu tidak akan pernah menyukainya. Si Mingsu adalah nada bicara Zhang Yu yang tak tergoyahkan saat itu, dengan marah sekarat, dan kemudian menggertakkan giginya, dan berkata, bocah bau. Apakah kamu pikir aku bisa melakukan ini? Biarkan kamu melihatku. Selama percakapan, Si Mingsu menarik ransel hitam di sekelilingnya. Setelah menariknya terpisah, dia mengulurkan tangan untuk menggali isinya. Tepat ketika Si Mingsu mengambil sesuatu, ketika dia ingin menariknya keluar, sesuatu dengan cepat terbang. Si Mingsu buru-buru mengangkat balok pertama ransel dan hanya mendengar bunyi patah, diikuti oleh suara kaca pecah. Sebuah kunci Inggris mengambil ransel dan jatuh ke kakinya. Pada saat yang sama, rasa mual melayang di ransel. Bau, beberapa cairan yang tidak dapat dijelaskan, juga mengalir dari ransel. Si Mingsu melihat bahwa bayi yang telah dimurnikannya selama bertahun-tahun kewalahan oleh seluruh pasukan yang dipukul oleh kunci Inggris Zhang Yu. Pada saat itu, dia marah padanya dan berkata, bajingan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun sekarang, jadi kembalilah ke kota Xianjiang bersamaku. Kamu, apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku? Si Mingsu mendengar kata-katanya tanpa henti, dan sekali lagi menciptakan sidik jari yang dia gunakan sebelumnya, diikuti oleh kata-kata, dan tulang dewa yang tersisa terbang kembali ke tangannya. Si Mingsu mengambil sisi tajam tulang Yin Feng dan menggambar pola di telapak tangannya. Karena tulang sutra Yin sangat tajam, setelah telapak tangan Si Mingsu dipotong, banyak darah mengalir keluar, dan jatuh di ransel di bawah. Si Mingsu mengubah tangannya, mengubah sidik jari baru dan mantra baru. Pada saat ini, ransel di tanah dipindahkan oleh mantra itu, dan benda lengket melompat. Keluar dari ransel, dia membungkus telapak tangan Si Mingsu yang berdarah dan terus bergetar. Zhang Yu melihat kerutan di wajahnya. Tampaknya tangan orang lain itu sedikit familiar. Dia juga akan memiliki beberapa keterampilan pengorbanan dan jatuh, tetapi keterampilan terkait terlalu banyak dan terlalu rumit. Kejahatan apa yang menjijikkan di tangan lain. Namun, Zhang Yu tahu bahwa dia tidak bisa memberi Si Mingsu waktu untuk membuatnya berhasil merapal, yang pasti merupakan masalah lain. Di kaki Zhang Yu, dia bergegas menuju Si Mingsu lagi, berniat untuk mengganggu merapal mantranya dan sepenuhnya menaklukkannya. Respons Si Mingsu juga sangat cepat. Ketika Zhang Yu bergegas ke dirinya sendiri, dia mengubah sidik jarinya lagi, mengikuti satu jari, dan tulang Yinsi yang tersisa bergegas ke Zhang Yu dalam sekejap, membuatnya tidak dapat mendekati Si Mingsu. Pada saat ini, Zhang Yu sudah memiliki solusi untuk tulang sutra Yin, dan kunci pas baru muncul di tangannya lagi, mengikuti sapuan voli, ding, tulang sutra Yin yang terbang itu terlempar keluar. Si Mingsu tidak peduli betapa terkejutnya Zhang Yu bisa mendapatkan kunci pas lainnya, tetapi untuk mengulur waktu, dia menendang tas hitam dengan cairan sakit di kakinya dan menendang Zhang Yu. Sementara tas hitam itu terbang langsung ke Zhang Yu, dia terus menumpahkan lendir di dalamnya, yang membuat orang sakit sampai mati. Tentu saja, Zhang Yu tidak ingin disentuh oleh begitu banyak hal menjijikkan. Dia ketakutan dan bergegas ke samping, memamerkan tas dan serangan lendir yang tidak dikenal itu. Pada saat ini, wajah Si Mingsu mulai sedikit memutih, dan pada saat yang sama, monster menjijikkan di tangannya bergetar dari keadaan lembut dan menjijikkan secara bertahap dan mulai membesar. Tapi sekarang keadaan monster itu tidak sempurna, Si Mingsu harus memenangkan waktu untuk itu. Si Mingsu mengorbankan tulang Yin Yin lagi,
dan bergegas ke Zhang Yu, yang belum berdiri, sehingga dia tidak akan mengganggunya lagi. Zhang Yu merasa bahwa bajingan itu datang lagi. Dia hampir tidak bisa melihatnya. Dia mengangkat kunci Inggris dan menghancurkannya dengan keras. Karena Zhang Yu memiliki banyak kekuatan, bajingan itu dipukul dengan kunci Inggris berkali-kali. Akhirnya, itu juga hancur dan akhirnya berakhir. Zhang Yu melihat bahwa dia telah menyelesaikan bagian terakhir dari vagina, dan dia merasa lega, tetapi ketika dia melihat Si Mingsu lagi, wajahnya agak jelek lagi. Ternyata benda asing di tangan Si Mingsu telah terbentuk secara bertahap saat ini, dan penampilan licin itu mulai menumbuhkan lapisan rambut hitam, dan menjadi semakin panjang, tampak tidak menjijikkan seperti sebelumnya. Saat ini, kulit Si Mingsu dapat dikatakan putih dan bersalju. Sebenarnya, dari penampilannya, saya tahu bahwa benda asing di tangannya seharusnya telah menyerap banyak darahnya, jika tidak, perubahan berlebihan semacam ini tidak akan mungkin terjadi. Si Mingsu merasa bahwa dia mulai menjadi sedikit lebih berat. Jika dia membiarkan monster itu terus menghisap darahnya sendiri, dia akan segera mati. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengambil sidik jari dan mantra, dan monster di tangan lawan mengikuti goncangan, dan mulutnya jatuh ke tanah. Ketika monster itu mendarat, dia berdiri, menggoyangkan rambutnya, dan berbalik, yang merupakan kejutan. Ini adalah monster mengerikan dengan wajah manusia tetapi tubuh kucing. Wajah Zhang Yu jelek dan sekarat. Dia juga ingat apa monster ini saat ini. Brengsek, beraninya kau membuat kucing dendam. Zhang Yu sangat marah. Kau harus tahu bahwa teknik jahat kucing mengeluh ini sangat kejam. Pertama, pemurni harus mengunci ratusan kucing hitam bersama-sama, tidak memberi mereka makan, dan membiarkan mereka saling membunuh. Ketika hanya kucing hitam terakhir yang tersisa, ambil kucing itu dan siram dengan darah manusia segar. Kematian diikuti dengan ditempatkan di tempat teduh, dan direndam selama beberapa tahun. Selama periode ini, darah manusia perlu diganti terus-menerus. Akhirnya, keluhan khusus ditambahkan untuk membuatnya berhasil. Dapat dikatakan bahwa metode kucing mengeluh itu berdarah dan bahkan keji. Aku tidak menyangka Si Mingsu berani membuat hal yang sudah punah seperti itu. Ketika Si Mingsu mendengar ini, wajahnya juga berubah. Pihak lain sebenarnya tahu nama kucing yang mengeluh itu, yang membuatnya benar-benar tidak terduga. Kau harus tahu tuanmu, ketika kau memberitahu dirimu sendiri tentang teknik jatuh kepala yang jahat dari kucing mengeluh, kau sudah menegaskan bahwa teknik jatuh kepala ini telah lama hilang dalam divisi jatuh kepala biasa. Dapat dikatakan bahwa selain dirinya dan tuannya, seharusnya tidak ada orang ketiga di dunia ini yang mengetahui nama kucing yang mengeluh, sehingga tuannya dapat meyakinkan dirinya sendiri untuk membuat kucing itu mengeluh tanpa khawatir ketahuan. Tetapi bagaimana pihak lain bisa mengetahui nama kucing itu? Apakah dia juga mengerti pemenggalan kepala? Kamu, siapa kamu sebenarnya? Si Mingsu berkata dengan buruk. Si Mingsu, karena kamu berani membuat monster berdarah dan kejam yang mengeluh tentang kucing, sepertinya kamu adalah kepala yang turun dengan tangan berdarah dan tanpa batas. Ketidaksukaan Zhang Yu terhadap Si Mingsu telah tiba. Batas, aku sudah memiliki keputusan di dalam hatiku. Kali ini kita harus saling mengajari makanan yang sulit. Si Mingsu mendengus dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu tahu ini adalah kucing pendendam, aku yakin kamu sudah tahu betapa mengerikannya itu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja dirimu sendiri, datanglah ke rumahmu untuk menemukan kematian. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, Si Mingsu, jangan terlalu percaya diri. Meskipun kucingmu yang suka mengeluh sangat kuat. Tapi maaf, itu tidak berhasil untukku. Sungguh napas yang kuat. Wajah Si Mingsu bersinar dengan ketidaktajaman. Meskipun dia juga pertama kali menggunakan kucing dendam, dia tahu bahwa kucing dendam adalah salah satu mantra sihir dari si tukang busur. Dan Zhang Yu berani membuat keributan di depan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia tidak takut pada kucingnya sendiri. Dia hanya berbicara tentang meriamnya, dan itu sama sekali tidak berarti. Memikirkan hal ini, Si Mingsu membuat sidik jarinya lagi, dan kemudian menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan kucing dendam di wajah kucing itu awalnya berjalan di sekitar tubuhnya, dan itu tidak berbeda dari kucing biasa. Tetapi ketika Si Mingsu melantunkan mantra itu, kucing yang mengeluh itu tiba-tiba berhenti berjalan, tubuhnya bergetar beberapa kali, lalu perlahan-lahan menoleh, dan wajah pucat itu berubah dari mati rasa menjadi ngeri. Tentu saja,
Yang membuat orang merasa lebih menyeramkan adalah wajah kucing yang tidak senang itu menatap Zhang Yu dengan ganas, seolah-olah akan melancarkan serangan padanya. Meskipun Zhang Yu memiliki beberapa persiapan untuk monster seperti kucing yang mengeluh itu, ketika dia melihat kucing yang mengeluh itu menatap dirinya sendiri, dia masih merasa sedikit linglung. Untungnya, dia punya cara sendiri untuk mengatasinya. Kalau tidak, di area sekecil itu, dia tidak perlu bergantung pada benda asing untuk menghadapi kucing yang suka mengeluh. Pikirkanlah dan ketahuilah apa konsekuensinya. Zhang Yu merentangkan tangannya di belakangnya, dan pada saat yang sama sesuatu muncul di tangannya, yang dia pegang. Pada saat ini, Si Mingsu telah sepenuhnya mengendalikan kucing yang suka mengeluh itu, dan kemudian mencibir. Tepat ketika dia hanya ingin membiarkan kucing yang suka mengeluh itu menerkam Zhang Yu, mencabik-cabik lawannya, bagaimana dia tahu bahwa Zhang Yu benar-benar mengeluarkan benda aneh dari belakangnya. Apa ini? Si Mingsu melihat kerutan di wajahnya, dan Anda sedikit bingung, seolah-olah dia tidak mengenali benda aneh milik Zhang Yuzong. Namun, keraguan di kepala Si Mingsu tidak bertahan lama. Menurutnya, Zhang Yu hanya menggertak, dan saat ini, tidak peduli apa yang dikeluarkan pihak lain, tidak mungkin menjadi pembunuhnya sendiri untuk menyalahkan kucing itu. Memikirkan hal ini, mantra di mulut Si Mingsu berubah, diikuti oleh sidik jari, kucing yang kesal di bawah kakinya menjerit ngeri setengah manusia dan setengah kucing, menginjaknya, dan melemparkannya dengan ganas ke Zhang Yu. Zhang Yu melihat ekspresi itu bergerak, hanya menggoyangkan benda di tangannya sedikit, hanya mendengarkan suara khusus, ding-dong, muncul, sehingga kucing yang telah melompat ke udara segera mengeluarkan suara aneh, dan kemudian berguling ke tanah. Si Mingsu, yang sedang membaca mantra, tidak memiliki persiapan mental, dan tentu saja dia mendengar bel berbunyi aneh. Terlebih lagi, suara ini tidak hanya berdampak pada kucing yang mengeluh, tetapi juga menyerang dirinya sendiri saat casting, seolah-olah suara keras datang dari telinganya, mengejutkannya dengan sakit kepala dan mengganggu case-nya. Zhang Yu melihat bahwa soul bell di tangannya sekuat sebelumnya, dan dia juga senang. Untungnya, dia telah menyempurnakan lonceng ini, yang dikenal sebagai bower dari semua Descending Master, untuk menghadapi Gemuna. Kalau tidak, sekarang benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi kucing dendam yang mengerikan itu. Kamu, apa yang kamu pegang di tanganmu? Si Mingsu berkata dengan wajah pucat. Lonceng jiwa yang kacau. Zhang Yu berkata tentang jalan yang sombong ini, bagaimana? Hebat, apa? Si Mingsu terkejut ketika dia mendengar ini. Sebenarnya, nama Chaosling Bell mungkin sedikit menakutkan bagi divisi pemenggal kepala biasa. Tetapi bagi Si Mingsu, divisi pemenggal yang terkenal, tidak mungkin untuk tidak mengetahuinya. Legenda mengatakan bahwa Soul Bell adalah harta yang secara khusus digunakan untuk menahan para pemain divisi pemenggalan. Namun, lonceng jiwa memiliki karakteristik yang sangat sulit disimpan dalam jangka waktu lama. Setelah setiap kali digunakan, ia akan kehilangan spiritualitasnya selama dibiarkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga membuat lonceng jiwa yang pernah muncul menghilang satu persatu dalam sungai sejarah yang panjang. Setelah memasuki masyarakat modern, metode pemurnian Cao Lingling telah lama hilang, dan bahkan tidak banyak keturunan yang mengetahui nama Cao Lingling. Si Mingsu juga mengetahui dari mulut gurunya bahwa ada artefak yang disebut Cao Sun Ling di zaman kuno. Yang tidak disangkanya adalah Zhang Yu memiliki Cao Lingling yang legendaris di tangannya. Sialan, kamu, di mana kamu mendapatkan benda seperti ini? Bukankah seharusnya itu muncul di dunia ini lagi? Zhang Yu mendengar ini dan melihat lonceng kekacauan di tangannya dan berkata, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Sepertinya kucingmu tidak seharusnya muncul di dunia ini, tetapi belum muncul juga. Jadi tidak ada yang aneh dengan lonceng jiwa ini juga, bukan? Zhang Yu, sebagai pemurni dan pemilik lonceng kekacauan, tentu saja tahu bahwa benda ini tidak berguna untuk waktu yang lama. Jika Anda ingin terus menggunakannya, Anda harus memurnikannya lagi, yang sangat merepotkan. Tetapi ruang portabelnya memiliki kemampuan ajaib. Tidak peduli apa yang dimasukkan ke dalamnya, tampaknya itu terkunci oleh waktu. Maka spiritualitas lonceng kekacauan tidak akan berangsur-angsur menghilang seiring berjalannya waktu. Secara alami, ketika Anda ingin menggunakannya, Anda dapat menggunakannya kapan saja. Si Mingsu mendengar bahwa wajahnya biru besi, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan sekarang. Kemunculan Cao Lingling, yang telah mengganggu posisinya,
dapat membuatnya berlutut dan menyerah untuk memohon belas kasihan, yang juga tidak dapat dia terima. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Si Mingsu telah hanya mendengar sang guru berkata bahwa lonceng jiwa Chaoling dapat menahan divisi yang menurun. Dia belum pernah mendengar apapun yang dapat menahan lonceng jiwa Chaos. Si Mingsu tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru membuka pakaiannya, dengan cepat merobek sehelai kain dari lapisannya, diikuti oleh dua bagian lagi, menggulungnya ke telinganya, dan ingin menggunakan metode perangkat keras untuk mengurangi gangguan pasangan lonceng cincin jiwa itu sendiri. Zhang Yu melihat niat pihak lain sekilas, diikuti oleh senyum menghina. Si Mingsu merasa bahwa setelah memasukkan kain itu ke telinganya, suara di sekitarnya tiba-tiba melemah. Pada saat yang sama, dia mencetak ulang sidik jari dan mantranya, dan kucing yang mengeluh tidak jauh juga muncul, menoleh untuk berteriak ke arah Zhang Yupo pergi dengan